Sebentar. Namanya siapa? Intinya, Kapan disampaikan? Anda sampaikan permintaan maaf. Beberapa pekan terakhir, kantor YLBHI dan Kontras di demo massa. Aksi demo itu juga menyasar kantor ICW di Kalibata, Jakarta Selatan. Ini bukanlah aksi pertama, tapi sudah 3 kali terjadi dan dilakukan kelompok massa yang sama sepanjang Februari. Siapakah para pendemo itu dan mengapa mereka menyasar koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah? Untuk memahami apa yang terjadi, kamu bisa lihat deretan aksi demonstrasi ini. Ini adalah demonstrasi di depan kantor Kontras dan YLBHI pada 5 Februari karena dituding menjadi provokator pemakzulan Presiden Jokowi. Dan ini adalah demo di depan gedung DPR RI pada 12 Februari yang menuntut TNI Polri menangkap aktor pemakzulan Jokowi. Sementara ini adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung intimidasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi sehari sebelum pencoblosan. Pada 16 Februari, kelompok ini kembali berdemo di depan kantor Badan Pengawas Pemilu. Aksi ini adalah dukungan kepada KPU dan Bawaslu di tengah isu dugaan kecurangan dan mandulnya pengawasan pemilu. Aksi ini nyaris bentrok dengan peserta aksi lain yang menolak hasil pemilu dan mengkritik Bawaslu. Sampaikan kepada gerakan-gerakan yang buat gaduh, gerakan-gerakan yang provokator, jangan sampai kami ke sana, kami bubarkan kalian. Pada 21 Februari, kelompok ini kembali berdemo di depan kantor Kontras dan YLBHI. 5 hari kemudian, mereka kembali berdemo di YLBHI dan kemudian pindah demo ke kantor ICW. Aksi ini membawa tuntutan permintaan maaf dari ujaran rasis yang tak pernah dilontarkan ICW termasuk Kontras dan YLBHI. Demo-demo tadi sebenarnya dilakukan oleh massa dari kelompok massa yang sama. Mereka menamakan diri Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI. Orang ini dan ini adalah orang yang sama yang diduga melakukan intimidasi kepada mahasiswa. Ini adalah aksi yang diduga intimidasi mahasiswa Universitas Trilogi pada 3 Februari 2024. Mempertanyakan itu Pala sama saya hanya dijirotin dengan ya, teman-teman pala saya dijirotin. Orang ini adalah orang yang sama yang melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu dan juga ICW. Nama orang ini adalah Abdul Aziz Fadi Rubun, aktivis HMI yang pernah menjabat Ketua HMI Cabang Jakarta Selatan. Dalam beberapa pemberitaan, Aziz tercatat sebagai koordinator lapangan dalam setiap aksi demonstrasi. Pada 2015 misalnya, ia pernah menggerakkan aksi HMI di depan Kejaksaan Agung. Ia juga pernah menggerakkan aksi mendorong DPR untuk segera merevisi Undang-Undang KPK. Setahun setelahnya, ia menggerakkan aksi mendesak KPK memeriksa Ahok. Sementara pada 2020, Aziz pernah melaporkan Menteri Bahlil ke KPK atas dugaan gratifikasi. tujuan saya itu saya ke situ untuk kemudian memberitahukan mereka bahwa jangan sampai kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan yang menguntungkan sekali dolar. Namun video yang diviralkan bahwa saya ini melakukan tindakan pemukulan, intimidasi, pembubaran. Logikanya nih, kalau saya pulang lalu saya chat mereka, berarti masa saya chat mereka baik-baik, masa saya buat intimidasi dan kemudian pembubaran, kan nggak masuk akal. Sementara ini adalah diduga video intimidasi kepada mahasiswa di depan gedung MK pada 13 Februari sehari sebelum pencoblosan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 jelas, tapi hari nasional tidak boleh. Minggu tenang itu hari nasional, kalian lihat. Orang ini adalah satu dari beberapa terduga pelaku intimidasi yang bisa diidentifikasi. Nama orang ini adalah Muhammad Ridwan Tatakora Kelian. Dalam beberapa pemberitaan terkait aksi demo, Ridwan tercatat sebagai koordinator lapangan. Saat demo di depan kantor Kontras pada 5 Februari, Ridwan mewakili massa berbicara kepada media. Hari ini kami dari Forum Masyarakat Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Timur Cinta NKRI turun untuk kemudian menyampaikan pendapat sekaligus menyampaikan ketegasan ya, kepada oknum-oknum yang kemudian mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan makar, gerakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Kami tegaskan bahwasannya gerakan itu dihentikan. Di pemberitaan, selain disebut sebagai koordinator lapangan, Ridwan juga tercatat sebagai sekretaris DPC Partai Hanura Seram Bagian Timur. Dalam surat tanda penerimaan laporan, baik Aziz dan Ridwan telah dilaporkan ke kepolisian. Aziz dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, sementara Ridwan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal penganiayaan.
Dari dua peristiwa tersebut, Lokataru Foundation melihat satu pola kesamaan, yaitu setiap partisipasi publik berkaitan dengan pemilu curang ataupun pemakzulan Presiden Joko Widodo, baik yang berbentuk diskusi, aksi, atau penyampaian pendapat, dan bentuk lainnya mendapatkan intimidasi dari kelompok dan orang yang sama. Sehingga temuan ini menguatkan dugaan kami bahwa kelompok ini sengaja dikerahkan untuk mengintimidasi. Lalu mengapa kelompok massa ini mendemo kantor koalisi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah? Dari orasi-orasi inilah kita bisa mengambil benang merah mengapa kemudian kelompok massa berdemonstrasi di depan kantor Kontras, YLBHI, dan juga ICW. Jangan kemudian YLBH yang kepanjangannya adalah Lembaga Bantuan Hukum menjadi lembaga buta hukum. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai LBH kami menganggap sebagai lembaga buta hukum. Karena apa? Memihak dan kemudian bekerja sama dengan oknum-oknum yang kemudian telah mencoba melakukan makar, saudara-saudara. Ini tentu harus ditindaklanjut oleh abang-abang pihak kepolisian dan juga TNI Polri agar supaya diberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang kemudian hari ini ada dan berdiam diri hingga berkembang biak melakukan gerakan-gerakan separatis di bangsa ini. Terlebih-lebih yang ada di dalam lembaga Kontras ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Warga Indonesia Timur yang merasa diskreditkan, yang kami merasa diintimidasi, kami merasa bahwa ada organisasi-organisasi tertentu yang ingin memanfaatkan kami untuk memuluskan syahwat akan kekuasaan dan kemudian syahwat akan uang dan kawan. Salah satunya ICW. Kami menduga isu rasisme digunakan oleh mereka untuk memantik konflik horizontal terhadap ICW yang selama ini aktif mengkritik proses pemilu yang curang dan mendukung upaya pemakzulan Jokowi di sejumlah aksi solidaritas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. YLBHI memandang bahwa ini adalah bagian dari upaya pembungkaman, upaya menghalangi dan juga upaya mengintimidasi kepada lembaga-lembaga seperti YLBHI, Kontras, ICW, Lokataru yang selama ini bersuara tentang dugaan-dugaan kecurangan, tentang dugaan-dugaan segala upaya yang dipakai oleh kekuasaan negara untuk memenangkan paslon tertentu. Kami menghargai teman-teman. Ya. Itu adalah kebebasan. Intinya ini ultimatum. Anda ucapkan permintaan maaf setelah 24 jam. Kalau Anda tidak lakukan, nanti kami kembali lagi. Jadi tidak. Permintaan maaf soal apa, Mas? Permintaan maaf atas bahasa-bahasa rasisme yang Anda Siapa yang mengucapkan? Siapa kan Anda tanyakan tadi? Kamu dan Anda dengar nggak? Dia bilang. Dia tanya nama. Saya tidak tahu namanya siapa. Bahkan orang yang saya ketemu di kampus teologi. Nih, yang dia video saya tidak tahu namanya. Ya saya hanya mengatakan begitu. Belum benar dia diviralkan, Pak. Bukan begitu, kawan-kawan? Ya.